Baik pemirsa, kembali kita akan membahas mengenai bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah khususnya di Jabodetabek dan juga Bekasi dengan dampak yang paling parah. Selain dua narasumber yang sudah sebelumnya membahas cukup banyak dan komprehensif, kami juga akan mengundang tentunya untuk bisa ikut berdiskusi Gubernur Jawa Barat, ada Pak Deddy Mulyadi. Selamat malam Pak Gubernur. Baik, Pak Gubernur mohon izin, nampaknya suaranya masih di mute. Bapak bisa diaktifkan terlebih dahulu. Punten Kang Deddy. Baik. Halo. Apakah kita sudah bisa mendengar suara dari Gubernur Jawa Barat? Pak Deddy Mulyadi, kita akan masih coba perbaiki hubungan komunikasi kami tentunya dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang nampaknya sudah bergerak dengan begitu cepat setelah kemudian mengeluarkan atau menyampaikan statement mengenai tata ruang yang dinilai sudah kacau ini di wilayah Hulu di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan kembali kita akan coba sapa Gubernur Jawa Barat. Selamat malam Kang Deddy Mulyadi. Baik, nampaknya masih memperbaiki hubungan komunikasi sehingga kita bisa berdiskusi dengan baik tentunya dengan Kang Deddy Mulyadi. Pak Budi mungkin menyambung apa yang sudah dilakukan langkahnya oleh Gubernur Jawa Barat ini sudah bergerak ke wilayah Puncak untuk melakukan penanganan di Hulu. Inikah yang paling efektif untuk dilakukan sejauh ini dengan melihat potensi perkiraan cuaca yang perlu kita sikapi dengan begitu cepat, Pak Budi? Kalau masalah efektif atau tidak tentunya kita melihat luasan dari tadi wahana yang disegel itu berapa besar dibandingkan dengan keseluruhan wilayah catchment area atau DAS. Nah, kalau menurut saya harus ada gerakan massal peninjauan kembali membandingkan antara rencana dengan ada apa yang direalisasikan di lapangan. Apakah yang direncanakan benar-benar dilaksanakan? Karena di dalam dokumen RDTR yang direncanakan kemungkinan sudah diperhatikan bahwa wilayah Hulu hanya boleh dialih fungsi sekian persen. Saya nggak tahu secara detailnya seperti apa, tapi yang seperti itu sebaiknya dilakukan. Demikian juga yang ada di Kali Bekasi, di DAS Kali Bekasi. Kalau Puncak itu berdampak pada wilayah provinsi yang lain. Nah, kalau wilayah Kali Bekasi itu murni berada di Provinsi Jawa Barat. Tentunya akan lebih mudah bagi Pak Gubernur berkolaborasi dengan Kabupaten, Pak Bupati, Pak Wali Kota Bekasi, Kabupaten Bogor untuk bersama-sama duduk. Dan tentunya ada banyak stakeholder lain. Tadi ada KP2C, ada akademisi BRIN juga ada di Jawa Barat, di Cibinong. Ada banyak yang sebenarnya bisa dikolaborasikan, dibentuk semacam forum. Contoh mungkin Satgas Citarum Harum ya. Kolaborasi dari berbagai elemen, sehingga terjun bersama bagi tugas, hasilnya langsung terlihat. Nah, kalau di Kali Bekasi bisa dilakukan seperti itu, saya sangat senang. Mungkin ikut menjadi pihak yang tim horenya lah. Tapi begini, kalau kita bicara soal koordinasi dan juga sinergi, ini kan nampaknya wilayah-wilayahnya apa ya Pak, terhubung, ada dewan aglomerasi di situ. Sepertinya daerah yang satu kita bilang daerah pinggir Jakarta, ini juga menopang bagaimana aktivitas juga di Jakarta. Begitu pula dengan pergerakan air yang mungkin harus dihadapi juga Pak Budi. Ya, justru itu kesadaran bersama itu akan timbul ketika terjadi bencana. Nah, itu yang saat ini harus dijadikan momen. Ayo kita berpikir bersama, duduk bersama, mencari solusi. Coba kita cari solusinya juga bersama dengan Gubernur Jawa Barat ya, Pak Budi. Ada Kang Deddy Mulyadi. Selamat malam, Kang Deddy. Sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan jelas, kah? Iya. Baik, Kang Deddy. Selamat malam ya. Kalau ya gimana? Ya, jadi Kang Deddy kemarin sempat bilang tata ruangnya ini kacau dan langsung turun lapangan membereskan. Apa sebetulnya yang terjadi, Kang? Temuannya seperti apa? Ya, kekacauan ini kan sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun sebenarnya. Tetapi kan baru dirasakan sekarang ketika banjirnya besar. Saya ketika mencalonkan gubernur, itu visi yang pertama yang saya buat dan saya ungkapkan itu adalah perubahan tata ruang Jawa Barat. Ketika saya menjadi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, beberapa kali saya ngomong ke Menteri, tata ruang itu harus per pulau. Nah, ini kan yang menjadi problem kita. Kita ini kan ribut itu ketika terjadi bencana. Kalau nggak ada bencana kan nggak pernah ribut. Kan pemahaman tata ruang kita kacau. Cara belajarnya kacau, cara melihatnya kacau. Untuk itu ya, saya kalau bicara persoalan koordinasi Bupati Wali Kota,
kita ini sudah memiliki koordinasi yang sangat cukup dan sangat baik. Tetapi yang menjadi problem, seluruh kegagalan dan kesalahan dalam pembangunan ini kan sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Kemudian saya sampaikan ketika orang Jakarta mengatakan ada banjir kiriman dari Bogor, orang yang membangun villa, yang menutup daerah aliran sungai, yang menutup hulu-hulu gunung di Jawa Barat kan orang-orang Jakarta juga, bukan orang Jawa Barat sebenarnya. Nah, untuk itu kesadarannya, yang harus sadar pertama itu orang-orang Jakarta dan orang-orang yang memiliki kontribusi yang besar membangun rumah besar-besar di daerah pegunungan di Jawa Barat. Ya, sekarang sadar karena akhirnya balik lagi ke Jakarta. Oke, baik. Nah, Kang, berarti kan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kang Deddy juga, ingin membereskan mulai dari hulunya, karena core problemnya, inti masalahnya ada di hulu. Begitukah, Kang? Ini juga yang ditemukan oleh Kang Deddy sehingga langsung mengambil langkah? Iya, kalau ingin beresin banjir, itu beresin dulu hulunya, yaitu Bogor, kan. Kemudian daerah aliran sungainya dirapihkan. Itu kan dua hal. Terus kemudian bendungan yang namanya Bendungan Cibeet, Cijurai kan sudah berjalan. Itu segera dibangun. Tanpa membangun Bendungan Cibeet tetap aja jadi beban ke Bekasi, berat, nggak akan kuat. Karena kan jumlah airnya sangat tinggi. Untuk itu perlu kesungguhan oleh kita semua untuk melaksanakan teknis-teknis pembangunan secara cepat. Dan hari ini saya memberikan langkah-langkah yang tegas. Bangunan-bangunan yang itu menutup lapisan tanah yang ada di puncak dibongkar kok mulai hari ini. Dan ini perlu dukungan semua, jangan sampai saya serius membongkar nanti setelah hujannya reda kemudian kemarau nggak ada lagi orang memberikan supporting untuk kita melakukan pembenahan. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek pembiayaan. Nah, pembiayaan ini kan perlu koordinasi yang kuat. Misalnya Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus mulai berinvestasi bagaimana menjaga hulu, baik hulu danau yang berada di Jatiluhur yang berpuncak di Gunung Wayang dan Gunung Windu, maupun yang hulu yang berada di gunung-gunung di pusaran Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bogor. Sehingga investasinya jangan terus-terusan investasi yang bersifat bangunan. Sudah saatnya kita investasi ini merawat hutan. Gitu. Oke. Berarti Kang, dari pembongkaran yang dilakukan oleh Kang Deddy itu artinya ditemukan apa yang salah? Karena izinnya katanya ada, Kang. Yang salah di mana ya, Kang? Yang salah PTPN. Kenapa judulnya PTPN, PT Perkebunan, kerjanya nyewain tanah untuk bangunan? Kan ini harusnya menjadi kesadaran kolektif. Nah, hari ini seharusnya PTPN segera rapat malam hari ini memutuskan untuk membatalkan seluruh KSO yang dengan tenan-tenan itu, gitu loh. Bukan diam terus. Ini yang harus dilakukan. Ini kan puncak itu 1.600 hektar kawasan kebun teh dirubah menjadi KSO dalam bentuk tempat-tempat wisata. Loh, kalau saya berulang-ulang saya mengatakan kalau PTPN itu kan judulnya juga PT Perkebunan, ya tugasnya ngelola perkebunan bukan ngelola perketonan. Baik. Nah, lalu Kang Deddy, kalau tadi disampaikan juga ini warga-warga Jakarta loh yang punya bangunan-bangunan di wilayah hulu di puncak. Sudah ada koordinasi seperti apa, Kang, dengan Gubernur Jakarta? Iya, wajar. Kan nggak bisa koordinasi dengan Gubernur Jakarta mengenai kepemilikan orang per orang. Saya yakin orang-orang PTPN pun yang merubah kawasan Jawa Barat, kawasan perkebunan hari ini menjadi kawasan beton, tinggalnya di Jakarta kok. Saya yakin itu. Ya tinggal kesadaran aja. Kalau koordinasi dengan Gubernur DKI kan tinggal koordinasi bagaimana menangani berbagai aliran sungai ini, dan koordinasi yang perlu kan ke depan bagaimana Pemprov DKI berinvestasi untuk kawasan-kawasan di Jawa Barat. Berinvestasinya ikut menjaga dan merawat hutan yang ada di Jawa Barat, itu investasi terbaik. Baik. Kang Deddy, ada juga kemudian Dewan Aglomerasi yang nampaknya juga harus menunjukkan perannya ini, Kang. Kalau kita bicara wilayah Jabodetabek, Bekasi, begitu, ini kan daerah-daerah yang saling menyangga begitu. Dan kalau kita kembali pada upaya penataan ruang, nanti akan berhadapan loh, Kang, dengan para pengusaha, masyarakat, kepentingan umum. Ini seperti apa kesiapannya? Nggak ada problem kok. Apa sih problemnya dengan para pengusaha? Pengusaha ini ngerti kok apa yang mesti mereka lakukan. Yang harus memahami itu adalah kita semua, para penyelenggara negara, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, harus sama-sama memahami fungsi dari tata ruang itu sendiri.
dorongan-dorongan kebutuhan ekonomi yang bersifat jangka pendek itu harus dikesampingkan karena pada akhirnya investasi ekonomi tidak ada artinya ketika terjadi bencana, seluruhnya macet dan bisa stuck ekonominya. Kan berhari-hari orang tidak bekerja, tidak ada produksi, memerlukan konsumsi. Itu kan sebuah ancaman yang serius gitu. Untuk itu ya saya hari ini akan terus berfokus untuk menyelesaikan berbagai problem. Kemudian yang kedua itu kan kalau Bekasi itu kan harus ada pelebaran dan kemudian pengerukan aliran sungainya. Dan itu berdasarkan perhitungan Kementerian PU tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, itu sudah ditentukan biayanya ada 10 triliun. 5 triliun akan dikerjakan oleh Kementerian PU, 5 triliun diserahkan oleh Pemprov pada waktu itu untuk melakukan pembebasan tanah. Tetapi waktu itu kata kepala PSDA-nya, pemerintah provinsinya tidak menyanggupi. Makanya sekarang saya menyanggupi untuk menyelesaikan itu. Dengan berkoordinasi dengan Bupati Bogor, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Depok, Bupati Kerawang, gitu, Bupati Bekasi. Mereka juga hari ini sudah memiliki spirit yang sama, ingin mengakhiri bencana ini dengan melakukan pembenahan manajemen lingkungan secara memadai. Oke, nah itu kita sudah bicara soal hulunya di Puncak, Kang, termasuk sudah juga diberikan perintah untuk Pemda yang berada di wilayah Bekasi khususnya, karena kalau kita lihat dari mappingnya, pemetaannya, ini daerah-daerah yang seharusnya menjadi tempat air, ternyata juga sudah berubah, Kang, menjadi perumahan-perumahan begitu. Ya itu kan kesalahan tata ruang dulu, saya udah ngomong dari dulu. Saya 4 tahun yang lalu ngomong tata ruang kacau, bukan hari ini. Ya untuk itu hari Selasa itu saya akan rapat dengan Menteri ATR BPN, mengundang para bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, kemudian mengundang yang membidangi bidang tata ruang. Kita akan bersama-sama melakukan perubahan tata ruang tahun ini juga. Walaupun ada batasan undang-undang karena evaluasi tata ruang harus dilakukan setelah 3 tahun berjalan. Nah, tetapi kita karena keadaan overma, keterdesakan, situasi yang sangat berat kalau ini dibiarkan, maka mekanisme birokrasi ini harus dicari jalan keluarnya untuk sama-sama melakukan perubahan tata ruang. Karena begini, kalau tata ruangnya tidak dirubah hari ini, nanti bulan Mei sudah tidak ada banjir, ya pasti ada izin lokasi baru, dan mekanisme perizinan hari ini, ingat loh, mekanisme perizinannya itu keluarnya dari pusat melalui mekanisme OSS. Nah, OSS ini itu kan kadang tidak memperhatikan apa yang terjadi pada lingkungan. Yang penting sudah di tata ruangnya dibolehkan dikeluarin izin. Saya pengalaman tentang itu. 4 tahun yang lalu saya protes terhadap izin perumahan pada sebuah daerah karena itu berada di tebing. Tetapi ya tidak bisa, protes saya tidak bisa berlanjut. Karena apa? Karena di tata ruangnya dimungkinkan dan dibolehkan, OSS-nya memberikan izin, dan setelah itu perumahannya roboh karena ada di tebing. Oke, baik Kang Deddy, kita nanti masih akan melanjutkan perbincangan kita. Kita juga ingin tahu bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah menyikapi adanya prediksi cuaca ini, Kang, yang juga sudah disampaikan oleh BMKG. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda.